Pernah nggak sih kamu mikir, di luar cari untung, sebetulnya apa tujuan sebuah perusahaan? Nah, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah buku yang keren banget. Judulnya Deep Purpose, karya Profesor Harvard Ranjay Gulati. Ini bukan sekedar teori loh, tapi kita bakal lihat rahasia gimana perusahaan-perusahaan besar kayak Lego dan PepsiCo bisa menemukan kembali jiwa mereka dan justru malah untung besar. Kamu pasti pernah kan ngalamin ini? Buka website perusahaan, terus baca misinya yang kedengeran mulia banget. Memberdayakan masyarakat, membangun masa depan. Tapi pas kita lihat kenyataannya, kok kayaknya jauh panggang dari api ya? Cuma jadi hiasan dinding aja. Nah, rasa-rasa skeptis kayak gini nih yang mau kita bahas tuntas. Jadi, di dalam bukunya, Gulati itu membagi tujuan perusahaan jadi dua jenis. Yang satu, yaitu tadi, cuma jadi pajangan doang. Tapi, di sisi lain, ada tujuan yang benar-benar jadi napas dan jantungnya perusahaan. Yuk, kita sebut aja ini pertarungan antara misi yang kosong melawan misi yang sejati. Oke, yang pertama ini namanya convenient purpose. Gampangnya sih, tujuan buat pencitraan. Ini adalah kondisi di mana perusahaan pakai kata-kata mulia cuma buat alat PR. Seringnya sih buat nutupin masalah di internal atau biar kelihatan peduli aja gitu. Padahal nggak ada satupun keputusan bisnis yang dipandu sama misi itu. Mau contoh yang gampang? Lihat aja Facebook atau Meta. Misinya kan bagus banget, membangun komunitas. Tapi kalau kita lihat di lapangan, banyak banget yang bilang platformnya justru bikin orang makin gampang marah dan terpecah belah. Nah, ini nih contoh nyata di mana slogan indah justru tabrakan sama realita. Sekarang kita lihat lawannya, Deep Purpose. Nah, ini beda banget. Ini bukan kata-kata manis di website. Deep Purpose itu adalah ketika tujuan perusahaan jadi jantung dari semua strategi dan operasional sehari-hari. Tujuannya itu menyatukan semua pihak, dari karyawan, manajer, sampai pelanggan, dan jadi kompas buat setiap keputusan, baik untuk cari untung maupun untuk bikin dampak sosial. Jadi kelihatan kan bedanya bagaikan langit dan bumi. Yang satu itu cuma slogan buat nutupin masalah, nggak jadi panduan apa-apa. Sementara yang satunya lagi itu jadi jantung strategi, menyatukan semua orang, dan benar-benar jadi kompas penunjuk arah. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat cerita nyatanya. Ada sebuah perusahaan mainan yang kita semua tahu yang ternyata pernah hampir bangkrut. Tapi mereka bangkit lagi dari jurang setelah menemukan kembali deep purpose-nya. Yap, kita lagi ngomongin kisah comeback luar biasa dari Lego. Coba deh lihat lini masa ini. Gila banget. Tahun 2004, Lego itu benar-benar sekarat, diambang kebangkrutan. Terus, masuklah seorang CEO baru. Dan lihat apa yang terjadi cuma dalam 2 tahun. Keadaan berbalik total. Penjualan meroket, keuntungan naik 3 kali lipat. Dan setelah itu, wah mereka melesat jauh. Seberapa dramatis sih kebangkitannya? Keuntungan mereka itu melonjak sampai 400%. Kamu nggak salah dengar? 400%. Angka yang bikin kita galeng-galeng kepala kan? Pertanyaannya, gimana caranya? Apa rahasianya? Jadi ini dia resepnya. CEO baru ini, Jürgen Knudstorp, nggak langsung bikin inovasi aneh-aneh. Langkah pertama dia bersih-bersih dulu, pangkas semua yang nggak penting. Tapi langkah paling jeniusnya adalah dia nggak nyari ide baru, tapi malah menggali ke masa lalu Lego. Dia menemukan kembali slogan lama perusahaan, hanya yang terbaik yang cukup baik. Slogan simple itu dihidupkan lagi dan jadi mantra buat semua hal, mulai dari kualitas produk sampai cara kerja. Hasilnya, yaitu tadi, transformasi 400%. Cerita Lego tadi emang kedengeran kayak dongeng ya, tapi dunia nyata bisnis itu nggak selamanya indah. Punya tujuan mulia itu bagus, tapi ada satu monster yang sering kali harus dihadapi. Tekanan dari para investor yang cuma mau lihat angka keuntungan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana kalau tujuan mulia yang kamu perjuangkan itu malah bikin penjualan turun? Saat idealisme harus berhadapan langsung dengan tagihan dan target profit, kira-kira siapa yang bakal menang? Misi atau uang? Dan ini adalah contoh pahitnya. Kenalan sama Emmanuel Faber, waktu itu dia CEO Danone. Dia ini terkenal banget sebagai pemimpin yang memperjuangkan misi kesehatan dan lingkungan. Tapi apa yang terjadi pas penjualan dan harga saham Danone anjlok, dia dipecat sama investor. Ini jadi pengingat keras kalau di dunia bisnis, laporan keuangan yang merah seringkali suaranya lebih kencang daripada niat baik. Coba kita bandingkan, Danone mungkin terlalu fokus ke misi sosialnya sampai performa keuangannya agak terlupakan. Sementara itu,
Kompetitornya kayak Nestle atau Unilever, mereka juga punya misi sosial, tapi mereka pinter banget menyeimbangkannya dengan kinerja bisnis yang kuat. Hasilnya, investor jadi lebih suka sama mereka. Pelajaran pentingnya, keseimbangan itu kunci. Terus, apa artinya kita harus nyerah aja sama tujuan mulia? Oh, tentu enggak. Pelajaran dari kasus Danone itu justru sebaliknya. Punya deep purpose itu bukan berarti harus jadi sempurna tanpa cacat, tapi tentang gimana caranya jadi cerdas dan realistis di dunia yang ya nggak sempurna ini. Coba deh, bayangin paradoks ini. Ada perusahaan namanya Gotham Greens. Misinya itu keren banget, menanam makanan yang ramah lingkungan. Tapi, produk mereka dibungkus pakai plastik. Loh, gimana ceritanya? Kedengaran munafik kan? Tunggu dulu. Ternyata ada alasan yang sangat cerdas di baliknya. Setelah dihitung-hitung, dampak kerusakan lingkungan dari makanan yang kebuang sia-sia karena busuk itu ternyata jauh lebih besar daripada dampak dari kemasan plastiknya. Jadi, dengan pakai plastik, mereka sebetulnya lagi memilih masalah yang lebih kecil untuk mencegah masalah yang jauh lebih besar. Ini yang namanya trade-off yang cerdas. Dan kutipan ini pas banget buat menyimpulkan poin tadi. Pemimpin yang sukses dengan deep purpose itu adalah mereka yang bisa menggabungkan mimpi besar mereka dengan realita di lapangan. Mereka bukan pemimpin naif, tapi juga bukan orang sinis yang pesimis. Oke, dari tadi kita ngomongin perusahaan raksasa, CEO, sama investor. Sekarang, coba kita tarik ceritanya ke level yang lebih personal. Kenapa sih konsep deep purpose ini penting buat kamu? Baik sebagai karyawan, pencari kerja, atau bahkan sebagai seorang konsumen? Ini salah satu temuan yang paling menarik dari buku ini. Ternyata, buat banyak orang, punya tujuan yang jelas di tempat kerja itu bisa jadi lebih penting daripada besaran gaji. Perasaan bahwa apa yang kita kerjakan itu punya makna, ternyata harganya tak ternilai. Nah, dampaknya itu kerasa banget loh. Kalau kamu kerja di tempat yang punya deep purpose, hari Senin itu rasanya beda. Kamu kerja bukan cuma buat nunggu gajian, kamu merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Dan energi positif ini menular, bikin tim lebih solid dan pada akhirnya performa perusahaan juga jadi lebih baik. Oke, sebagai penutup, mari kita balik pertanyaannya. Deep purpose ini bukan cuma buat perusahaan. Pertanyaan terakhir ini buat kamu pribadi. Apa sih deep purpose yang jadi kompas dalam hidup dan karir kamu? Apa yang bikin kamu semangat bangun pagi setiap hari? Coba deh ambil waktu sejenak buat merenungkan itu.